Halo semuanya, kembali lagi di seri Belajar Golang. Di episode yang ke-9 ini, kita akan bahas sebuah topik yaitu tentang function. Seperti biasa, untuk learning outcome dari video kali ini ada 3. Yang pertama, teman-teman akan mampu untuk membuat function. Kemudian setelah nonton video ini, teman-teman akan mampu untuk membuat function dengan nilai kembalian atau memiliki return value. Dan yang terakhir, teman-teman akan mampu untuk menggunakan parameter di dalam function. Oke, kita mulai aja dari topik yang pertama, yaitu pengenalan function di Golang. Function atau fungsi adalah sebuah blok code yang dibungkus oleh sebuah nama dan bertujuan untuk melakukan sebuah tugas yang spesifik. Misalnya itu, kalau teman-teman udah mengikuti series ini, teman-teman udah melihat kita udah pernah menggunakan function main. Function tersebut merupakan sebuah function yang melakukan tugas tertentu, misalnya menampilkan teks ke terminal. Dan dia dibungkus oleh sebuah nama, yaitu namanya itu main. Selanjutnya, function itu dapat dipanggil berulang kali dalam sebuah program, sehingga menjadi efisien. Dan kita tidak perlu menuliskan code yang redundan, atau bisa disebut juga dengan dry. Don't repeat yourself. Contohnya kita bisa bikin sebuah function, misalnya function calculate values. Nah, kita bisa panggil function tersebut berulang kali. Jadi kita cukup menulis sekali, terus bisa dipakai berkali-kali. Nah, itulah maksud dari efisien di sini. Oke, next kita akan lihat cara untuk membuat function. Nah, untuk membuat function di Golang ini cukup gampang ya teman-teman. Kita cukup menggunakan kata kunci func, F-U-N-C, dan diikuti oleh namanya. Lalu diikuti dengan kurung dan diakhiri oleh kurung kurawal. Misalnya itu ada function hello, terus ada kurung, kemudian ada kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawal itulah kita tulis code-nya. Misalnya di sini kita pengen menampilkan teks ke terminal. Nah, ini contoh function ya. Kita lihat contoh lainnya itu misalnya di sini gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah function. Namanya itu adalah main. Oke, next membuat function dengan parameter. Sebuah function dapat memiliki parameter di dalam kurung. Nah, maksudnya itu di dalam kurung ini kita bisa memberikan parameter. Kemudian parameter adalah sebuah variabel yang menempel di function itu dan nilainya itu ditentukan saat pemanggilan function tersebut. Misalnya itu kita bikin function hello, kemudian dia punya parameter name dengan tipenya string. Nah, ketika function hello ini dipanggil, pada saat itulah kita memberikan nilai pada parameter itu, atau disebut juga dengan argumen. Kemudian parameter ini sifatnya opsional, jadi kalau teman-teman nggak butuh parameter di function, ya kita nggak perlu bikin parameternya gitu ya. Kemudian ya ini contohnya teman-teman bisa lihat gitu ya, ada function hello, kemudian ada name string untuk parameternya, kemudian di dalamnya kita panggil fungsi untuk ngeprint teks ke terminal. Kita coba praktek ya teman-teman. Misalnya di sini kita punya function hello, kemudian kita bikin para argumennya tipenya string. Kemudian di sini fmt print line. Sebelum kita jalankan programnya, kita akan panggil dulu function hello ini di dalam function main. Nah, karena di sini kita udah punya parameter, ketika kita panggil function hello ini, kita butuh memberikan nilainya ya. Nah, kita coba running. Nah, di hasilnya di sini akan tampil hello world. Kalau kita ubah argumennya, kita ubah jadi golang misalnya. Nah, dia akan tampil hello golang. Nah, ini contoh penggunaan dari parameter yang ada di function. Gampang kan, teman-teman? Oke, next. Function dengan nilai return atau nilai kembalian. Sebuah function dapat mengembalikan sebuah nilai dengan cara menambahkan atribut return di dalam blok function itu. Nah, contohnya di sini ya. Misalnya ada function sum, dia akan menjumlahkan dua nilai, kemudian ada return gitu ya. Returnnya itu adalah ya jumlah dari A tambah B gitu. Nah, ini contoh dari return. Kemudian ketika return ini dieksekusi, proses di dalam block function akan berhenti sehingga code yang ditulis setelah return tidak akan dieksekusi. Maksudnya adalah
kalau misalnya di sini udah ada return, kemudian di bawahnya teman-teman tulis lagi codingan misalnya untuk menampilkan teks ke terminal misalnya. Nah, itu nggak akan dieksekusi lagi gitu. Kenapa? Karena udah ada return di sini gitu ya. Nah, biar nggak bingung kita praktek aja. Misalnya di sini kita punya function sum gitu ya. Terus kita pengen hitung A integer, B integer, kemudian kalau kita bikin function yang ada return-nya atau nilai kembaliannya, untuk tipe data return-nya itu kita tulis setelah kurung ini gitu dan sebelum kurung kurawal. Nah, kalau misalnya penjumlahan ya berarti kita mengembalikan nilai dalam tipe data integer misalnya. Kita tulis integer di sini, kemudian kurung kurawal, dan di dalam ini kita tulis return. Nah, ini contoh dari function yang memiliki return. Nah, kita panggil di main, misalnya kita pengen menjumlahkan 1 plus 2 misalnya. Nah, kita coba running. Nah, di sini akan tampil ya, teman-teman. Hasilnya adalah 3. Nah, kalau misalnya kita ubah di sini nilainya misalnya 5, kita running lagi, hasilnya adalah 6. Terus kalau misalnya parameter itu memiliki nilai yang sama, kalau parameter itu memiliki tipe data yang sama, kita bisa melakukan cara yang lebih efisien gitu. Misalnya karena di sini A-nya integer, B-nya integer, nah kita bisa lakukan seperti ini. Tipe data di bagian A ini bisa kita hapus. Jadi kita cukup menuliskan integernya 1 kali aja gitu. Dan ini lebih efisien ya. Jadi ketika kita baca, oh A dan B ini tipe datanya integer gitu. Terus kalau kita coba jalankan lagi, ya hasilnya masih sama ya, nggak ada pengaruh gitu. Nah, ini terkait dengan return. Kalau misalnya kita pengen nyobain ya, setelah return kita bikin codingan misalnya print gitu ya, apakah dia akan tampil gitu. Kita coba jalankan, nah dia bakal error gitu ya, nggak bisa gitu karena di sini udah kita panggil return dan setelah return itu nggak bisa lagi kita tuliskan codingan apapun gitu. Atau kita coba cara lainnya, kita pengen buktiin ya terkait penggunaan return ini. Misalnya di sini kita bikin sebuah if sederhana, if A sama dengan 0 misalnya. A sama dengan 0, kita akan langsung mengembalikan nilainya B gitu ya. Nah, di sini kita bikin lagi return-nya itu A plus B gitu. Nah, kalau misalnya A itu bernilai 0, harusnya fungsi yang di bawah ini atau return yang di bawah ini nggak akan dilanjutkan gitu ya. Misalnya kita kasih A-nya itu 0 gitu, terus kita running. Nah, dia akan mengembalikan nilai B. Jadi yang dieksekusi adalah return B ini gitu ya. Karena A-nya itu 0, kemudian B-nya 5. Nah, di sini dia akan masuk ke bagian ini gitu. Dia nggak akan mengeksekusi return A plus B. Kenapa? Ya karena programnya udah berhenti ketika menyentuh return yang ini. Kalau kita ubah lagi, A-nya itu jadi 5 misalnya. Harusnya hasilnya adalah 10 ya. Nah, di sini kan udah tampil ya 10 gitu. Jadi, kalau misalnya A-nya itu bukan 0, maka ini nggak akan dieksekusi. Dia akan masuk ke bagian ini. Seperti itu untuk penggunaan return. Oke, nextnya selain returnnya satu nilai, nah di Golang kita bisa juga memberikan return dua nilai. Misalnya itu, kalau di sini kan returnnya satu ya, satu nilai gitu. Nah, kita bisa bikin juga dua nilai untuk returnnya. Misalnya kita punya function namanya itu misalnya number gitu ya, number. Terus dia nggak punya parameter, terus di sini kita bisa tulis misalnya itu dia mengembalikan dua nilai gitu, misalnya integer gitu. Terus untuk returnnya ya kita tinggal tulis dua nilai juga, misalnya returnnya itu adalah 5 dan 5. Terus di sini kita panggil lagi function number, terus kita coba running. Nah, dia akan tampil dua nilai ya teman-teman. Jadi nggak hanya bisa nge-return satu nilai, di Golang juga bisa mengembalikan dua nilai pada sebuah function. Misalnya di sini kita ubah juga misalnya A integer gitu ya. A integer, A dan B integer misalnya. Di sini kita bisa nge-returnnya itu A dan B gitu. Terus di sini kita bisa kasih nilai berapapun itu gitu. Misalnya 10 dan 100 misalnya. Terus kita running, nah dia akan mengembalikan 10 dan 100 karena di sini kita udah nge-returnnya dua
nilai gitu. Kalau kita ubah lagi misalnya jadi 50 dan 70 misalnya. Terus kita running lagi. Nah, dia akan mengembalikan dua nilai juga gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan return dengan dua nilai. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan di sini ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa membantu teman-teman untuk belajar Golang. Mungkin di video selanjutnya akan ada topik-topik yang lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak series ini sampai episode yang ke-9. Sampai jumpa di video berikutnya.